ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Majelis ilmu kita untuk bulan ini dan seterusnya kita ganti menjadi malam genap, karena untuk malam ganjilnya ada kesibukan yang lebih banyak sehingga menyebabkan saya tidak bisa kajian pada malam ganjilnya. Nah, pertemuan kali ini sebenarnya kita melanjutkan kitab kemarin yang belum selesai, yaitu Matan Abi Syuja'. Tetapi karena besok kita akan berjumpa dengan Idul Adha, maka setelah selesai kita membahas tentang korban Idul Adha, di sini kita akan membahas buku yang lain yang barusan selesai saya tulis dengan judul Fiqhul Idain, fikih salat Idul Fitri dan Idul Adha. Minal usuli sittah, diambil dari kitab-kitab pokok yang 6. Apa maksudnya kitab pokok yang 6? Yaitu kitab hadis karya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan sumber hadis Nabi untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 6 kitab: Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, itu usulus sittah istilahnya. Tapi faktanya di sini memang saya tambahkan dengan kitab satu lagi, yaitu Sunan Darimi, sehingga lengkapnya jadi 7 kitab. Buku ini ditulis pada Ashru Dzul Hijjah, 10 awal bulan Dzul Hijjah tahun 1444 atau 2023. Kenapa ditulis Ashru Dzul Hijjah, 10 awal Dzul Hijjah? Karena memang ini hari-hari istimewa, di mana kalau kita beramal pada hari-hari ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis kitab pada 10 hari ini, pahalanya berlipat ganda. Kalau ikhlas, pengajian pada 10 hari ini, pahalanya berlipat ganda. Salat jamaah pada 10 hari ini, pahalanya berlipat ganda. Sedekah pada 10 hari ini, sama juga ya, pahalanya semuanya berlipat ganda. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti biasanya, supaya buku menjadi barokah, maka hendaklah dimulai dengan Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Bukhari rahimahullah, Abwabul Idain, bab-bab tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha. Babun fil Idain, bab tentang 2 hari raya, wat tajammuli fihi, dan berdandan padanya. Jadi pada salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha itu disyariatkan kita untuk berdandan. Berdandan artinya pakai baju yang bagus, ya. Bukan seperti berdandannya para wanita yang tabarruj, memoles bibirnya dengan merah-merah keluar rumah, nggak boleh. Kalau mau poles bibirnya seorang wanita silahkan, tapi di dalam rumah untuk suaminya. Tapi kalau poles bibir dengan warna merah sehingga menarik bagi laki-laki yang melihat di luar rumah, itu tidak boleh, karena itu termasuk dari at-tabarruj, menampakkan keindahan kepada selain suami. Apa dalilnya bahwasanya untuk salat Id ini kita disyariatkan untuk tajammul, berdandan? Yaitu seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Umar, dia mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, tadi di pasar ada jubah sutra, maka silahkan ya Rasul engkau beli supaya engkau pakai untuk salat Id dan kalau menerima tamu-tamu yang datang dari negara-negara itu. Nah, di sini perkataan Sayyidina Umar, engkau berdandan pakai baju sutra ini untuk hari raya, ini menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Tetapi Rasulullah kemudian menjelaskan, innama hadhihi libasu man la khalaqalah, sutra tidak boleh untuk laki-laki. Yang pakai sutra di dunia itu berarti tidak dapat sutra di akhirat, alias tidak masuk surga. Bab berikutnya, ini babnya belum dikasih nomor, saya kasih nomor sekalian, ya. Bab yang kedua, babul hirabi wad daraq yaumal Id, bab bermain dengan senjata dan tameng pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi yang terjadi di sini tampaknya adalah Idul Fitri, karena Idul Adha orang-orang sibuk dengan kurban. Ini adalah perbuatan sahabat Nabi
Mereka ketika hari raya bersenang-senang sehingga mereka memainkan pedang dan tameng. Jadi bermain-main dengan pedang dan tameng, atraksi jihad, atraksi perang di hadapan kaum muslimin. Tempatnya di mana tidak ngerti ya. Di sini tidak disebutkan ya. Apakah di masjid ataukah di sekitar masjid, di halaman masjid. Tapi ala kulli hal untuk hari raya ini diperbolehkan kita bermain-main seperti ini karena memang itu adalah hari kesenangan umat Islam. Bahkan waktu itu ada jariyatan, 2 budak perempuan tughniyan yang menyanyi-nyanyi. Jadi menyanyi-nyanyi diizinkan juga oleh Nabi SAW. Yang tidak diizinkan apa? 2 yang tidak diizinkan. 1 alat musik nggak diizinkan. Maka ini budak perempuan ini dia cuma pakai rebana saja, tidak pakai alat musik, seruling nggak ada, gitar nggak ada. Yang kedua, nyanyi-nyanyi yang isinya adalah yang tidak pantas. Misalnya tentang cinta dan sebagainya, yang isinya tidak pantas untuk diungkapkan secara vulgar begitu, itu tidak bagus. Tapi kalau nyanyi-nyanyi isinya adalah jihad, nyanyi isinya adalah ilmu, nggak ada masalah seperti itu, dilakukan oleh para ulama kita juga. Kemudian bab yang ketiga, babu sunnatil idaini li ahli Islam. Sunnahnya 2 hari raya untuk kaum muslimin. Jadi hari raya, merayakan 2 hari raya itu adalah sunnah kaum muslimin. Seolah-olah Imam Bukhari mengatakan bahwa tidak ada sunnah perayaan selain 2 hari raya ini. Maka merayakan hari raya apa yang mereka sebut dengan hari ibu, kemudian apalagi hari macam-macam, itu tidak ada ya. Yang ada di dalam Islam hari raya cuma 2 saja, yaitu Idul Fitri sama Idul Adha. Sehingga nggak usah buat perayaan-perayaan selain apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Babul akli yaumal fitri qabla al-khuruj. Ini bab yang keempat. Bab makan pada hari raya Idul Fitri sebelum keluar ke lapangan. Maka dibedakan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, maka sebelum ke lapangan makan dulu. Kalau Idul Adha, justru Nabi makannya adalah setelah menyembelih. Jadi habis sholat langsung ambil pisau, setelah khutbah kemudian ambil pisau langsung sembelih. Nah kemudian dagingnya itulah yang dimakan pertama kali oleh Nabi pada hari raya tersebut. Maka ini termasuk sunnah yang jarang kita lakukan. Rata-rata kita ya setelah salat Idul Adha sebelum nyembelih pasti apa? Makan dulu supaya punya tenaga ya. Kalau Nabi tidak. Jadi langsung ambil pisau sembelih. Sembelih kemudian digarap dagingnya. Nah, daging itulah yang pertama kali masuk pada mulut beliau pada hari raya Idul Adha tersebut. Kenapa untuk Idul Fitri sebelum salat kita disunahkan untuk makan dulu supaya menampakkan bahwa ini sekarang kita tidak puasa. Karena 30 hari sebelumnya kan selalu saja kita makannya sebelum subuh kan. Nah, maka kalau pas hari Idul Fitri kita tidak makan juga setelah subuh, seolah-olah kita masih melanjutkan puasa yang lalu itu. Nah, supaya tidak timbul kerancuan seperti itu, maka justru setelah subuh kita sebelum berangkat ke lapangan disuruh untuk makan dulu ya. Nampakkan betul-betul ini betul-betul hari raya. Bab yang kelima, babul akli yauman nahr. Bab makan pada hari raya Idul Adha. Nah, ini sudah dibahas tadi. Kemudian bab yang keenam, babul khuruj ilal musalla, bab keluar ke lapangan bi ghairi mimbar, tanpa membawa mimbar. Jadi kalau mau sesuai sunnah Nabi, mimbar masjid nggak usah dibawa ke lapangan. Imamnya cukup berdiri sudah tampak sama jamaah, ya kan? Karena jamaah pada duduk, sehingga imamnya berdiri sudah tampak. Andaikan dikasih meja supaya imamnya lebih tinggi lagi, ya nggak apa-apa lah. Tetapi mimbarnya tidak usah dibawa keluar. Saya dulu pernah diundang khutbah Idul Adha, kemudian mimbarnya dibawa keluar, Idul Fitri. Maka saya berdiri di samping mimbar, kemudian saya menjelaskan hadis ini. Maka selesai ceramah, takmirnya menemui saya, beliau mengatakan, baru tahu saya hari ini Ustaz, bahwasanya sunnahnya tidak bawa mimbar. Maka kata beliau, besok-besok nggak akan saya bawa mimbar. Adapun hari ini saya bawakan mimbar karena belum tahu, kata beliau. Jadi ternyata ilmu-ilmu seperti ini kalau tidak dipelajari bertahun-tahun itu tidak mengetahui masalah seperti ini. Padahal masalah kan sangat sepele sekali kan seperti ini. Sunnah Nabi yang rutinan tiap tahun itu saja tidak banyak yang tahu. Maka harus kita pelajari seperti ini, terutama yang takmir masjid ya, karena mereka yang biasa mengurusi masalah ini.
Bab yang ketujuh, babul masyi warrukubi ilal id. Bab berjalan atau berkendara menuju sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi menurut Imam Bukhari, bebaslah. Mau berkendara, mau berjalan kaki, silahkan. Ini seolah-olah Imam Bukhari mengisyaratkan hadis tentang disunnahkannya berjalan kaki menuju hari raya itu tidak sahih. Jadi masalah ini khilafiyah. Apakah termasuk sunnah Nabi kita berjalan ke lapangan ketika datang dari rumah ke lapangan itu? Apakah berjalan ataukah berkendara? Nah, kalau pendapat Imam Bukhari, bebas saja. Mau berjalan silahkan, berkendara juga silahkan. Kalau sekarang ya pakai mobil atau pakai motor, silahkan. Wassalati qabla al-khutbah, dan salat sebelum khutbah bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa adzan dan qamat. Jadi sholat sunnah itu tidak ada yang diadzani. Adzan itu hanya untuk sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan sholat wajib yang fardu kifayah tidak ada adzannya. Yaitu apa? Sholat jenazah. Apakah ada adzan sholat jenazah? Enggak ada. Maka dari sini diambil pelajaran oleh para ulama, semua sholat sunnah tidak ada adzannya. Tetapi memang dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama untuk sholat id ada panggilannya atau tidak. Adzannya nggak ada, tapi panggilannya ada tidak. Madhab Syafi'i menggunakan as-sholatu jami'ah. Jadi diteriakkan oleh muadzinnya. Yang biasanya adzan siapa, dia teriakkan as-sholatu jami'ah, berarti sholatnya mau dimulai. Karena para jemaah kan datang ke lapangan kemudian takbiran kan. Nah, mereka tahunya kalau sholatnya dimulai dengan cara apa? Nah, dengan cara as-sholatu jami'ah, dikasih apa-apa. Menurut mazhab Hambali tidak ada as-sholatu jami'ah. Kenapa? Nabi tidak pernah teriakkan as-sholatu jami'ah untuk sholat id. Nabi teriakkan as-sholatu jami'ah itu pada sholat gerhana. Dan itu masuk akal. Karena gerhana tidak diketahui oleh orang, semuanya di rumah. Sehingga diteriakkan as-sholatu jami'ah, sehingga semuanya datang ke masjid. Ada apa sih kok as-sholatu jami'ah? Nah, baru sampai masjid mereka tahu, oh ternyata ada sholat gerhana. Tapi kalau sholat id tidak perlu diberitahu karena semua orang sudah ada di lapangan. Nah, mungkin mazhab Syafi'i akan mengatakan, dari mana tahunya sholat akan dimulai kalau tidak ada seruan as-sholatu jami'ah? Nah, kalau imamnya ngambil mic kemudian mengatakan, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita mulai sholat id kita, ambil posisi masing-masing. Kan juga sudah tahu kan? Nah, sehingga tidak perlu apa perkataan as-sholatu jami'ah ini. Tapi ringkasnya karena ini masalah khilafiyah, ya kalau ada umat Islam yang menyerukan as-sholatu jami'ah tidak ada masalah, tidak sampai kepada bid'ah yang sesat. Yang kedelapan, babul khutbah ba'dal id. Bab khutbah itu sebelum setelah sholat id. Jadi jangan dibolak-balik. Karena aturan agama ini sudah baku. Kalau untuk sholat Jumat kan sholat dulu, kan khutbah dulu. Untuk sholat id itu adalah dibalik, sholat dulu baru khutbah. Makanya hukumnya pun juga berbeda. Untuk mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib, tapi untuk mendengarkan khutbah id hukumnya sunnah. Setelah sholat id selesai langsung pulang pergi, nggak apa-apa. Tapi ya paling bagusnya minta izin sama imam. Nah, begini misalnya, supaya imamnya tidak merasa wah wong kayak ngatoi aku. Karena kalau ada perasaan begitu jadi apa? Kurang bagus, kurang nyaman. Maka kita minta izin supaya tidak ada prasangka yang buruk. Tapi meninggalkan boleh, nggak ada masalah. Bab 9, babu ma yukrahu min hamlis silahi fil idi wal haram. Dibenci membawa senjata pada hari raya dan pada tanah haram. Kata Hasan al-Basri, mereka dilarang untuk membawa senjata pada hari raya kecuali kalau takut adanya musuh. Jadi jangan membawa senjata pada saat perkumpulan umat Islam. Karena kalau perkumpulan umat Islam kita membawa senjata, nanti kadang-kadang terkena senjata itu pada orang lain. Nah, maka madorot itu ditutup oleh Islam sejauh-jauhnya. Sebelum terjadi sudah ditutup dulu pintu menuju kepadanya. Jangan bawa senjata tajam untuk sholat hari raya. Bab yang ke-10, babut tabkir ilal id, bab berpagi-pagi menuju salat id. Ini pun juga termasuk sunnah yang sudah dilupakan. Zaman dulu, mereka para salaf sangat suka pergi ke lapangan setelah salat subuh langsung, Pak. Jadi salat subuh, kemudian langsung pergi ke lapangan. Atau salat subuh, pulang ke rumah, mandi, habis itu pergi ke lapangan.
Tapi memang sholat idnya juga disegerakan. Jadi mungkin kalau perkiraan saya jam 6 itu sudah mulai sholat id. Sehingga dari subuh sampai jam 6 nunggunya sama dengan kalau kita nunggu waktu sholat syuruk atau sholat isyraq. Sekitar 1,5 jam setelah adzan subuh. Adzan subuh 4:30, nah jam 6 itu sudah mulai sholat id. Anggaplah sholatnya 20 menit, khutbahnya 10 menit, berarti 6:30 sudah selesai sholat id. Zaman sekarang setengah 7 mungkin baru saja mulai. Bahkan kadang-kadang dijadwal 6:30 ini mulai sholat id, tetapi ternyata molor juga, masih nunggu masyarakat yang belum datang. Makanya kata Abdullah bin Busr ketika dia melihat sholat id undurkan, dia mengatakan, dulu kami di masa Nabi pada jam gini ini sudah selesai sholat idnya. Wa dzalika hina tasbih, yaitu ketika orang-orang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah apa? Sholat sunnah isyraq. Jadi sholat sunnah isyraq sudah dilakukan apa? Sholat id. Itu di masa Rasulullah SAW. Maka kalau bisa lebih awal lebih bagus. Menurut saya sih sebenarnya bisa, asalkan kita biasakan nih. Dibiasakan pokoknya sholat id misalnya jam 6. Ya orang-orang pasti akan datang sebelum jam 6. Tapi Indonesia memang rata-rata sukanya molor nih. Undangan jam 8 ternyata sampai jam 9 baru mulai. Karena saya pernah Pak diundang walimah itu jam 9. Saya datang jam 9 tet, nggak ada orang, belas satu pun nggak ada. Akhirnya saya pulang karena belum ada orang. Nah, ternyata orang berdatangan baru jam 10, molornya 1 jam. Nah, itu sudah adat kayaknya di Indonesia. Saya nggak suka yang gitu-gitu, molor-molor gitu. Bab berikutnya, bab yang ke-11. Babu fadlil amal fi ayyamit tasyrik. Bab fadilah beramal pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ini adalah tanggal 11 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Fadilahnya apa? Kata Ibnu Abbas, Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang diketahui. Hari-hari yang diketahui kata beliau adalah ayyamul ashr, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Adapun wal ayyamul ma'dudat, hari-hari yang terhitung itu adalah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Berarti Allah menyuruh kita untuk banyak zikir pada 2 hari ini. Pertama, hari-hari maklumat, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang kedua, ayyamim ma'dudat, yaitu hari-hari tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Berarti ringkasnya tanggal 1 sampai tanggal 13 kita disuruh banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih kita temukan ya. Yarhamukallah in hamidallah. Kita temukan hadisnya ya. Fa'aksiru fihinna. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari a'zamu indallah, yang lebih agung di hadapan Allah, wala ahabba ilallah, tidak pula yang lebih dicintai oleh Allah, al-amala fihinna, beramal padanya, min ayyamil ashr, dibandingkan 10 hari awal Dzulhijjah." Kemudian Nabi berpesan fa'aksiru fihin, perbanyaklah pada 10 awal Dzulhijjah ini. Apa? At-tasbih, wat-tahlil, wat-tahmid, wat-takbir. Nah, mari kita tasbih. Subhanallah wa la ilaha illallah walhamdulillah wallahu akbar. 4 Pak ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, urutannya bolak-balik terserah. Kalau di sini memang sebutannya tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Tapi seandainya dibolak-balik bebas, nggak ada masalah. Ditambah yang lain juga boleh. Atau takbiran seperti biasanya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar berarti takbir. Wa la ilaha illallah berarti tahlil. Wallahu akbar, walillahil hamd berarti tahmid. Nah, tinggal satu tasbihnya belum. Nah, ditutup dengan subhanallah bihamdi. Nah, jadi disuruh kita perbanyak 4 wirid ini. 4 wirid ini istilahnya adalah al-baqiyat as-salihat, yang disebutkan di dalam 2 surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-Kahfi sama surat Maryam. Al-Kahfi ayat 46. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatus sholihat itu lebih baik di hadapan Allah pahalanya dan lebih baik angan-angannya. Ini adalah 4 wirid tadi. Maka ini diperbanyak pada hari-hari ini.
Kemudian kebiasaan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada 10 awal Dzulhijjah untuk takbiran, sehingga orang-orang pasar pun ikut takbiran di sana. Kemudian ulama salaf namanya Muhammad bin Ali, dia takbiran di belakang sholat sunnah. Tapi pendapat yang terpilih adalah takbiran khusus yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah itu hanya pada salat-salat wajib. 5 salat wajib. Adapun di belakang salat sunnah tidak ada takbiran khususnya. Kemudian bab berikutnya, bab ke-12, babus salati ilal harbah, bab salat menghadap kepada tombak yaumal idi, pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa? Karena sholatnya kan di lapangan. Sementara di lapangan nggak ada temboknya. Sementara sholat itu kita disyariatkan untuk menghadap sesuatu yang menghalangi kita dari orang yang lewat di depan kita. Maka zaman dulu bawa tombak. Sehingga ketika Nabi memulai sholat Id, itu tombaknya ditancapkan di depan beliau. Tok. Kemudian jadi sutroh. Apakah tombak ini wajib? Tidak. Seandainya diganti linggis, ya orang apa-apa. Atau tidak linggis lah, dikasih tutup ya. Yang biasanya saya salat di Sragen itu dikasih papan ya untuk menutup, sehingga kita yang salat itu khusyuk, tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang di depan kita pada saat salat. Enggak ada masalah, tidak harus dengan tombak ini. Tapi kalau mau persis Nabi pakai tombak silahkan, enggak ada masalah ya. 13. Babu hamlil anazah awil harbah baina yadayil imam yaumal id, dibawa tongkat atau tombak di hadapan imam pada hari raya, itu maksudnya untuk persiapan untuk sholat tadi. Bab yang ke-14, babu khurujin nisa wal huyat ilal musalla, keluarnya para wanita dan wanita-wanita haid menuju ke lapangan sholat id. Jadi ibu-ibu juga disyariatkan keluar ke lapangan, meskipun sedang haid tetap keluar ke lapangan. Untuk apa? Untuk ikut takbiran. Karena orang haid tidak terlarang dari takbir. Abu Hurairah mengatakan ada 4 kalimat tidak haram bagi orang haid: tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tadi bagiatus sholihat. Sebenarnya bukan hanya 4 ini, tapi maksudnya hasungan dari Abu Hurairah, orang haid tidak boleh baca Quran, maka boleh baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Meskipun ini juga masalah khilafiyah, sebagian ulama membolehkan wanita haid baca Quran ya. Tapi rata-rata ulama melarang wanita haid untuk membaca Quran. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk wanita haid ini, karena mereka tidak ikut sholat, sehingga mereka berada di tepi lapangan, tidak berada di area para wanita yang sholat id. Sehingga untuk jamaah wanita dibagi 2 kelompok. Kelompok yang masuk tempat sholat dan kelompok yang tidak masuk tempat sholat berada di pinggir lapangan. Tujuannya 2 mereka, 1 ikut takbiran, 2 mendengarkan khutbah id. Kalau zaman dulu juga sekaligus melihat proses penyembelihan korban id, karena Rasulullah korban idnya di lapangan. Tapi sekarang sunnahnya sudah tidak dilakukan orang, tidak ada imam yang korban di lapangan. Bab yang ke-15, babu khurujis sibyan ilal musalla, keluarnya anak-anak kecil ke lapangan. Jadi anak-anak kecil pun juga diajak ke lapangan supaya mereka mengetahui adanya kegembiraan ini semuanya. Maka mereka juga ikut gembira pada hari tersebut. Bab yang ke-16, babu istiqbalil imamin nas, para imam menghadap para manusia fi khutbatil id, pada khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi imamnya tidak naik mimbar, tetapi berdiri, kemudian menghadap kepada para jamaah. Tidak seperti biasanya. Biasanya setelah sholat, kan imamnya kan menghadap ke arah utara kan, serong begitu kan. Nah, untuk sholat id, ini menghadapnya tidak serong ke utara, tapi lurus kepada para jamaah. Berarti kalau di Indonesia menghadap ke arah timur. Okay? Kalau hari-hari biasa, biasanya imam itu serong ke arah kanan. Okay? Kemudian bab berikutnya, babul alam alladzi bil musalla, bab tanda yang ada di lapangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya adalah Nabi itu di lapangan itu beliau khutbahnya 2 kali. Khutbah pertama di depan para jamaah, khutbah kedua beliau berpindah menuju ke
tempat adanya lapangan, tempat adanya tanda. Kemudian beliau khutbah 2 kali untuk para wanita di situ. Bab berikutnya 18, bab mau'izatil imam an-nisa yaumul id. Bab imam menasihati para wanita pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ini pun juga sunnah yang sudah tidak dilakukan orang zaman sekarang. Sampai-sampai qultu li Ata'in, ya, bertanya muridnya ini kepada gurunya, atura haqqan 'alal imami dzalik? Apakah semestinya imam-imam sekarang juga melakukan itu? Wa yudzakiruhun, memberikan tausiah kepada para ibu-ibu. Qala innahu lahaqqun 'alaihim. Maka dijawab oleh beliau, ya, itu harus mereka lakukan. Wa ma lahum la yaf'aluna. Kenapa mereka tidak melakukan hal itu? Nah, jadi Nabi khutbahnya pertama di depan para jamaah. Setelah itu beliau menuju kepada jamaah wanita, ya, menembus shaf menuju kepada jamaah wanita. Sampai di depan jamaah wanita, kemudian kasih tausiah secara khusus untuk para wanita. Sehingga bisa dikatakan khutbahnya berapa? 2 kali. Khutbah secara umum, kemudian khutbah untuk khusus para wanita. Tapi memang ya, ini adalah tidak wajib. Sehingga kalau khutbahnya cuma 1 kali seperti biasanya, tidak ada masalah. Atau khutbahnya 2 kali seperti Jumatan, khutbah pertama, setelah itu duduk, setelah itu khutbah lagi, nah itu juga sah. Tapi kalau mau persis Nabi ya kayak begini nih. Tidak harus menuju kepada jamaah wanita ya. Karena kalau zaman dulu menuju kepada jamaah wanita itu karena tidak ada mic. Sekarang sudah ada mic kan? Maka setelah khutbah yang umum selesai, kemudian khutbah yang kedua khusus untuk para wanita berada di tempat tersebut, imamnya tidak berjalan menuju jamaah wanita juga nggak ada masalah karena toh suaranya sudah terdengar oleh mereka. Bab berikutnya yang ke-19, babu idza lam yakun laha jilbabun fil id. Kalau ada perempuan tidak punya jilbab pada hari raya Idul Fitri, bagaimana? Maka hendaklah dipinjami oleh saudarinya yang punya jilbab. Ini pembahasan zaman dulu, Pak. Orang-orang pada miskin sehingga yang punya jilbab itu bisa dihitung. Tidak semua orang punya jilbab. Bahkan banyak orang yang bajunya cuma 1. Sehingga kalau bajunya dicuci dia nggak bisa keluar rumah. Dia berada di rumah mungkin pakai handuk saja atau pakai selimut saja. Nanti kalau bajunya sudah kering baru dipakai lagi. Masya Allah sekarang kita bajunya numpuk-numpuk di kamar kita, di lemari kita. Ini adalah satu apa? Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab berikutnya, bab i'tizalil huyyadil musalla. Wanita-wanita haid meninggalkan tempat salat. Jadi berada di tepi lapangan saja, jangan berada di area tempat salat. Nah, kemudian gara-gara hadis ini, sebagian ulama kemudian salah paham. Mereka mengatakan berarti hukumnya lapangan sama dengan hukumnya masjid. Ini kesimpulan yang tidak benar menurut para ulama. Ini bukan kesimpulannya berarti lapangan hukumnya sama dengan masjid. Kalau lapangan sama dengan masjid berarti tidak boleh jualan di lapangan. Berarti kalau datang ke lapangan, salat tahiyatul masjid. Nah, itu nggak benar kesimpulan itu. Karena pada bab-bab berikutnya akan kita baca bahwa ternyata Rasulullah dan para sahabat datang ke lapangan langsung duduk, nggak ada yang salat tahiyatul lapangan. Maka salat sunnah tahiyatul masjid itu hanya dilakukan di masjid, di lapangan tidak dilakukan tahiyatul lapangan. Maka kesimpulannya adalah i'tizalul huyyadil musalla. Wanita haid meninggalkan atau menghindari tempat salat itu maksudnya area yang digunakan untuk salat. Nah, jadi mereka berada di pinggir atau di belakang, berada di pinggirnya lapangan, ikut takbiran saja, ikut mendengarkan khutbah saja, tapi ikut salatnya tidak ikut. Kemudian berikutnya babun nahri wa dzabh yauman nahri bil musalla. Bab menyembelih di tempat salat Id. Ini dilakukan oleh Ibnu Umar dan dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kalau dia menyembelih selalu dia bawa korbannya itu ke lapangan. Jadi kira-kira dia dari rumah itu salat Id itu sudah membawa korban dari rumah. Kambingnya digiring ke lapangan. Ayo salat Id. Tapi ini kalau semua melakukan gini, wah ini apa namanya? Lapangannya penuh dengan kambing ini, Pak. Tapi untungnya yang melakukan tidak semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar memang orangnya sangat ketat mengikuti sunnah Nabi. Dia melihat Nabi bawa kambing ke lapangan, maka dia ikut bawa kambing ke lapangan, sembelih di sana. 22. Babu kalamil imam wan nasu fil khutbatil Id. Bab imam bicara kepada manusia pada khutbah Id.
Wa idza su'ila al-imamu an syai'in wa huwa yakhthub, kalau imam ditanya padahal sedang dia khutbah, maka dia boleh untuk menjawab. Jadi pernah Rasulullah pada saat khutbah ada sahabat yang bertanya, kenapa beliau pada saat khutbah malah ditanya? Karena berkaitan dengan sikap dia yang salah. Rasulullah pada waktu khutbah Id, beliau mengatakan, siapa yang salat Id lalu menyembelih, maka itu sah. Tapi kalau menyembelih dulu sebelum salat, maka korbannya tidak sah. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang terlanjur tadi sebelum salat sudah nyembelih. Sehingga dia terpaksa, wah saya harus bertanya ini. Akhirnya dia tanya, ya Rasulullah, saya tanya, saya tadi sudah terlanjur menyembelih, gimana nih nasib saya ini? Di rumah masih ada kambing, tapi kambingnya belum poel, sah atau tidak ini untuk saya sembelih? Nah, ada yang bertanya seperti itu, Nabi nggak marah. Ada orang ceramah malah tanya, nggak begitu. Nabi jawab, nih, untuk kamu khusus silahkan kamu sembelih cempemu yang ada di rumah, tapi untuk besok-besok sudah tidak sah lagi untuk orang yang lain. Ini hukum khusus untuk kamu saja. Nah, jadi dialog pada saat khutbah nggak ada masalah kalau memang diperlukan. Misalnya seorang imam ini khatib ini menyampaikan hadis palsu. Nah, panjenengan tahu ini hadis palsu. Nah, maka panjenengan interupsi nggak ada masalah. Interupsi Pak Imam, mohon maaf, itu hadisnya kan palsu itu. Nah, maka imamnya apa? Diingatkan, nggak apa-apa. Diskusi pada saat apa? Khutbah. Bab berikutnya, babu man khalafa at-tariq idza raja'a yaumal Id. Orang yang membedakan jalan ketika pulang dari sholat Id. Jadi sunnahnya kalau kita berangkat dari jalur A, maka pulangnya lewat jalur B. Dari timur, baliknya ke barat. Dari selatan, berarti baliknya dari utara. Begitu. Tidak satu jalan. Meskipun satu jalan juga boleh, tetapi tujuannya adalah supaya banyak jalan yang menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita. Karena jalan yang kita lalui untuk kebaikan, besok jadi saksi. Dulu orangnya lewat saya, ya Allah. Untuk apa? Untuk sholat Id. Dulu dia lewat sini, ya Allah, untuk apa? Pulang dari sholat Id. Ini semuanya saksi kebaikan. Bahkan para ulama katakan, ini tidak hanya untuk sholat Id saja. Untuk segala kebaikan bisa kita lakukan sunnah ini. Lewat jalur lain ketika pulang dari berangkatnya. Meskipun tadi ya, ini bukan suatu kewajiban. Adapun dalilnya bahwasanya itu akan menjadi saksi di akhirat kelak, kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Rasulullah bertanya, atadruna ma akhbaruha? Kalian tahu tidak apa yang dimaksud kabar-kabar bumi? Yaitu dia menceritakan, dia menjadi saksi untuk semua hamba, baik laki-laki maupun perempuan, apapun amalan yang sudah dia lakukan di atasnya. Dia mengatakan, amila kada wa kada. Orang ini melakukan ini itu, fi yaumi kada wa kada. Pada hari ini dan itu, fahadhihi akhbaruha. Inilah berita-beritanya. Maka ada seorang kiai dari Jawa Timur, namanya Syekh Mungzir Nazir. Itu setiap hari sholat sunnah, sholat duha di rumahnya itu pindah-pindah. Sholat duha di ruang tamu. Kemudian kalau nambah lagi 2 rakaat, geser di ruang tengah. Nambah lagi 2 rakaat, geser di dalam kamar. Nah, kira-kira tahajudnya juga kayak begitu. Tapi itu ketahuannya pas sholat duha. Karena pas ada tamu pada waktu duha. Ternyata kiainya ini lagi sholat duha. Dipersilahkan tamunya masuk, dia lanjutkan salat duha dulu. Salat duhanya geser dari ruang tamu, pindah ruang tengah, pindah ruang dalam. Ternyata tujuannya supaya semuanya menjadi saksi. Nah, maka silahkan ini diamalkan di rumah kita masing-masing. Di rumah kita ada berapa kamar? Ada 5 kamar. Nah, berarti 1 kamar 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 10 rakaat. Pas tambah 1 salat witir sudah 11 rakaat seperti salat tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menurut saya cara yang bagus supaya rumah kita berkah, karena semua tempatnya digunakan untuk sholat. Juga cara yang bagus untuk menghindarkan ngantuk. Karena kalau kita sholatnya cuma di satu tempat, setelah 2 rakaat kemudian wirid sambil ngantuk-ngantuk, akhirnya bubuk. Kalau sudah bubuk biasanya nggak boleh sampai subuh. Nah, maka supaya tidak bubuk gimana? Pindah, geser ruang berikutnya lagi. Sholat 2 rakaat selesai, ngantuk, geser. Berikutnya lagi, ruang berikutnya lagi. Insya Allah ini lebih bagus insya Allah. 24. Babun idza fatahul id, kalau terlambat salat id, yusalli rak'atain, maka salat sendiri 2 rakaat.
Wa kadzalikan nisa, demikian juga wanita-wanita yang di rumah, maka mereka salatnya juga 2 rakaat. Wa man kana fil buyut wal qura, orang yang ada di rumah dan di kampung-kampung yang tidak ada salat Idnya, semuanya salat sendiri-sendiri, salat 2 rakaat. Jadi ternyata salat Id itu tidak wajib berjamaah. Beda dengan salat Jumat ya. Salat Jumat disebut Jumat kalau jamaah. Kalau tidak jamaah tidak Jumat. Sehingga kalau tidak jamaah gimana? 4 rakaat. Ini yang berfatwa bukan saya, tapi sepakat para ulama. Perempuan tidak Jumatan, berarti sholat di rumahnya 4 rakaat. Nah, untuk sholat Id enggak begitu. Sholat Id di lapangan 2 rakaat. Sampai lapangan ternyata telat, sholat sendiri di situ 2 rakaat. Atau kalau di lapangan malu, ya sudahlah, mendengarkan khutbah dulu, habis itu selesai pulang, baru sholat di rumah 2 rakaat. Karena sebagian orang kan nyalinya tipis nih. Datang ke lapangan, sudah selesai sholat, mau sholat 2 rakaat sendiri, malu dia. Akhirnya duduk tok mendengarkan, atau bahkan malah balik ke rumah. Nah, itu karena apa? Nggak punya nyali. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Panjenengan sholat di situ, 2 rakaat sendiri, nggak ada masalah. Terus takbirnya gimana? Ya tetap 7 sama 5. Takbir pertama 7, takbir kedua, rakaat kedua 5. Tapi itu pun juga tidak wajib. Takbirnya 1 itu sudah sah, karena yang wajib hanya 1 kali takbir. Takbir tambahan hanya sunnah. Bab berikutnya, babus shalah qabla al-id wa ba'daha. Bab salat sebelum id dan setelah id. Ada tidak? Ibnu Abbas karihas salata qabla al-id. Ibnu Abbas memakruhkan salat sebelum id. Artinya tidak ada salat tahiyatul lapangan tadi. Kecuali kalau salat idnya diadakan di masjid. Misalnya hujan nih, biasanya di lapangan becek, maka oleh takmir ditetapkan ini id kita di masjid. Nah, kalau salat idnya di masjid, maka salat tahiyatul masjid tetap berlaku. Sehingga ada salat sebelum id, gara-gara apa? Di masjid. Adapun yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ini adalah ketika salatnya di lapangan. Kata Ibnu Abbas, kharaja, Nabi keluar yaumal fitri, salat Idul Fitri, fa shalla raka'atain, langsung salat 2 rakaat, lam yusalli qablaha, tidak ada salat sebelumnya, wala ba'daha, tidak ada salat setelahnya, wa ma'ahu Bilal, beliau ditemani oleh Bilal. Maka tidak ada qabliyah id, tidak ada ba'diyah id. Tetapi harus ditambahkan keterangan. Disunnahkan salat 2 rakaat setelah Idul Fitri dan Idul Adha ketika kita sudah sampai rumah masing-masing. Maka kata Ibnu Abbas tidak ada salat setelah id itu maksudnya di lapangannya. Kalau di rumahnya itu hadis yang lain, sahih riwayat Ibnu Majah, dan itu termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Rata-rata ketika sudah sampai rumah ya sudah, belas sudah. Ambil pisau atau makan, udah lupa dari sholat sunnah. Karena itu mari kita niatkan mulai hari ini, besok sholat id saya ingin melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sunnah apa? Tabkir, datang pagi-pagi, gitu. Kemudian ketika berangkat itu disunahkan juga untuk takbiran, tidak diam saja. Kemudian disunahkan bawa anak, bawa istri, meskipun istrinya sedang haid, tetap keluar ke lapangan, sampai sana takbiran. Kemudian disunahkan juga untuk setelah pulang itu sholat sunnah 2 rakaat ini. Ini kita niatkan semuanya. Insya Allah kalau kita tidak bisa melakukan sebagiannya, maka sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah diniatkan. Bab berikutnya bab 26. Tapi bab ini diambilkan dari kitab Sahih Muslim 26. Ketahuilah bahwa kitabnya Imam Muslim, namanya kitabnya Sahih Muslim. Ini tidak ada judul babnya. Tidak seperti kitab Sahih Bukhari, Sunan Abu Dawud. Kitab-kitab itu semuanya ada babnya. Ya. Kitab tentang Idul Fitri, kemudian ada bab. Kalau untuk Sahih Muslim, kosong dari bab. Cuma ada kitab toh. Kitab salat, kitab zakat, kitab puasa. Bab kosong. Adapun di sini ada tulisan bab tentang bolehnya keluar wanita untuk Idul Fitri, Idul Adha ke lapangan, menghadiri khutbah, tetapi pisah dengan laki-laki. Ini bab ini yang nulis bukan Imam Muslim sendiri, tapi yang menulis adalah ulama-ulama setelah beliau yang memberikan komentar terhadap kitab Sahih Muslim ini. Sehingga bab-babnya dari kitab Sahih Muslim satu dengan kitab Sahih Muslim yang lain kadang-kadang beda-beda. Saya punya kitab Sahih Muslim, babnya A. Ternyata di kitab yang lain sama-sama Sahih Muslim, babnya B. Loh, kok bisa beda gini? Nah, jangan heran.
Karena yang nulis bukan Imam Muslim. Nih, Imam Muslim hanya mengurutkan kitab-kitabnya saja. Beliau sengaja tidak menulis judul babnya, supaya judul babnya ditulis oleh ulama-ulama sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Karena kalau mazhabnya beda, judul babnya juga bisa berbeda. Bab 27. Bab tarkis salati qabla al-Id wa ba'daha fil musalla. Bab tidak sholat sebelum Id dan setelahnya di lapangan. Nah, ini babnya lebih bagus. Babnya menambahkan di lapangan. Seolah-olah mengatakan kalau di rumah maka ada sholat sunnah setelah Id. Seolah-olah dia mengatakan kalau sholatnya di masjid maka ada tahiyatul masjid. Jadi babnya di sini lebih bagus daripada bab yang ada pada Sahih Bukhari tadi. Bab yang ke-28, babu ma yuqra'u bihi fi salatil idain. Bab apa yang dibaca imam pada salat Id. Sayyidina Umar bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi, apa yang dibaca oleh Nabi pada saat Idul Adha dan Idul Fitri? Dijawab beliau biasanya membaca surat Qaf. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Ini surat-surat panjang ini, Pak. Ini pernah saya praktekkan satu kali. Rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Qamar. Dan bacaan saya cepatkan karena suratnya panjang. Maka setelah selesai salat, saya tanya orang-orang gimana tadi komentarnya orang-orang. Maka sebagian berkomentar, wah ini kok enek sing pingsan pora ya. Karena terlalunya apa? Lama salatnya. Nah, tapi tenang, hadisnya tidak hanya satu. Ada dua hadis kita temukan, ternyata Nabi juga kadang-kadang membaca surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dua surat yang cukup pendek, yang sering dibaca pada saat Jumatan. Sehingga kalau surat Qaf dan Al-Qamar terlalu panjang untuk orang-orang zaman sekarang, kita bisa milih sunnah yang berikutnya lagi. Bab 29, babur rukhsah fil la'ib alladzi la ma'siyata fi ayyamil Id. Bab boleh untuk bermain-main yang tidak ada maksiat padanya pada hari-hari Id. Hari-hari Id ini berarti Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik. Karena 3 hari tasyrik ini masih hari raya. Dengan bukti tidak boleh kita puasa pada hari tasyrik. Namanya hari raya untuk bersenang-senang. Berpuasa itu berarti apa? Berlapar-lapar. Bertolak belakang antara bersenang-senang dengan berlapar-lapar. Maka hari-hari ini, 5 hari ini, kalau kita main-main tapi syaratnya tidak ada maksiatnya, diperbolehkan. Mainan apa itu duf atau rebana, atau mainan pedang-pedangan tadi seperti para sahabat tadi, orang-orang Sudan yang bermain, nah, maka itu semuanya diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab berikutnya dari kitab Sunan Abu Dawud. Berarti 2 kitab sudah kita selesaikan, kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sekarang kitab Sunan. Kitab Sunan itu maksudnya apa? Istilah Sunan ini berbeda dengan istilah Sunan yang kita kenal di Indonesia. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijogo. Nah, itu beda dengan itu. Kitab Sunan itu adalah kitab hadis yang isinya adalah pembahasan fikih secara runtut. Pertama bahas tentang bersuci, setelah itu tentang sholat, setelah itu tentang puasa, setelah itu tentang haji, dan seterusnya itu ya, urut seperti itu. Setelah ibadah selesai kemudian muamalah selesai kemudian hudud dan sebagainya itu. Itu namanya kitab Sunan. Bab berikutnya, bab ke-30, bab waqtil khuruj ilal Id. Kapan waktu keluar ke lapangan? Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Bahwasanya selesai salat Idnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hinat tasbih, ketika sudah masuk waktu salat duha, sudah selesai. Berarti salat Idnya betul-betul di awal waktu. Kira-kira ya tadi sekitar jam 6 itu sudah mulai salat Id, sehingga setengah 7 kira-kira sudah apa? Selesai. Karena hinat tasbih ketika salat sunnah duha ini biasanya apa? Orang-orang sudah bisa dilakukan pada jam seperti itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau panjenengan sebagai takmir dan panjenengan bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah mati, ini sangat bagus sekali. Bisa nggak kita menghidupkan sunnah Nabi yang sudah mati supaya sunnah Nabi tersebut diketahui orang banyak? Ini pahalanya jadi besar. Tapi kalau memang tidak bisa, memang ini hanya sunnah ya, bukan hukumnya tidak wajib, sehingga kita sholat Id jam 7 pun juga sah, jam setengah 8 juga sah, tapi lebih awal lebih bagus karena itulah yang dilakukan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa bab yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Ini saya sudah sampai halaman 12.
Sementara buku ini ada 24 halaman, berarti baru separuh kitab yang kita baca. Sisanya silakan dibaca sendiri-sendiri saja. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li walakum walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.